Hai Sobat Belajar, Om Swastiastu. Bagaimana kabarmu hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat. Mau tipat? Teringat nasi. Mau hemat? Teringat akuntansi. Debit kredit seimbang belum tentu benar. Tidak seimbang pasti salah. Baik, pada video kali ini kita akan membahas jurnal pembalik pada akuntansi perusahaan dagang. Sobat Belajar, tahap akhir siklus akuntansi perusahaan dagang adalah neraca saldo setelah penutupan. Kita ingat pada menyusun jurnal penyesuaian ada akun-akun real yang baru. Untuk itu perlu dilakukan jurnal pembalik. Apakah perusahaan harus melakukan jurnal pembalik? Tentu tidak. Kenapa? Karena pembuatan jurnal pembalik bersifat opsional. Artinya bisa dibuat dan juga bisa tidak. Namun alangkah baiknya jika membuat jurnal pembalik, karena akan menjaga konsistensi pencatatan akuntansi dari periode ke periode sesuai dengan PABU, prinsip akuntansi berterima umum yang direkomendasikan. Sobat Belajar, mari kita bahas selanjutnya tentang pengertian jurnal pembalik. Jurnal pembalik adalah jurnal untuk membalik jurnal penyesuaian yang menimbulkan akun real yang baru. Sobat Belajar, jurnal penyesuaian yang perlu dibalik adalah yang pertama, beban yang masih harus dibayar, disebut utang beban. Kemudian yang kedua, pendapatan yang masih harus diterima, disebut piutang. Yang ketiga, beban dibayar di muka, dicatat sebagai beban. Yang keempat, pendapatan diterima di muka, dicatat sebagai pendapatan. Sobat Belajar, cara membalik jurnal penyesuaian tentu mudah sekali. Caranya adalah seperti yang tertera pada tabel tersebut. Yang pertama adalah jika kalian menemukan jurnal penyesuaian beban titik-titik, beban titik-titik itu bisa berarti beban gaji, beban sewa, dan di bawahnya mengikuti utang gaji ataupun utang sewa. Tinggal kalian jurnal pembaliknya membalik saja, yaitu utang di atas di debit, kemudian beban di kredit. Begitu juga yang kedua, jika pada jurnal penyesuaian kalian menemukan piutang di debit, pendapatan di kredit, maka tinggal membalik saja pendapatan di debit, piutang di kredit. Nomor 3, apabila kalian melihat jurnal penyesuaian dibayar di muka di debit, beban di kredit, maka tinggal membalik saja, yaitu beban di debit dibayar di muka di kredit. Dan nomor 4, pendapatan di debit, pendapatan diterima di muka di kredit, tinggal membalik saja pendapatan diterima di muka di debit, pendapatan di kredit. Nah, seperti itu, mudah kan? Namun, jika kalian melihat sebaliknya pada jurnal penyesuaian tidak tertera seperti tabel tersebut, maka tidak usah dibalik. Bagaimana Sobat Belajar? Apakah masih bingung? Baik, kalau begitu, mari kita simak contoh soal berikut ini. UD Jaya Abadi berdiri pada Mei 2012. Perusahaan tersebut memiliki karyawan dengan jumlah 10 orang, dengan gaji 1.500.000 per bulan. Gaji diberikan setiap bulan setiap tanggal 15 bulan berikutnya. Jadi, jika perusahaan mulai berdiri Mei dan karyawannya sudah bekerja bulan Mei, namun pembayarannya adalah setiap tanggal 15 dan pembayaran yang pertama adalah tanggal 15 Juni. Maka jurnal umumnya adalah beban gaji di debit 15 juta rupiah dan kas di kredit 15 juta rupiah. Jurnal penyesuaian per 31 Desember 2012. Sobat Belajar, masihkah ingat kalian bahwa perusahaan membayar gaji karyawan setiap bulan sebesar 15 juta rupiah dan gaji tersebut dibayar setiap tanggal 15 bulan berikutnya. Tentunya pada bulan Desember, gaji telah dibayar tanggal 15 Desember sebesar 15 juta rupiah. Nah, pada akhir periode tanggal 31 Desember 2012, dibuatkanlah jurnal penyesuaian. Kenapa demikian? Karena ada lagi setengah bulan
dari tanggal 16 sampai tanggal 31 Desember gaji belum dibayar, yaitu 15 juta dibagi 2, 7.500.000 rupiah. Nah, sehingga jurnal penyesuaiannya beban gaji di debit 7.500.000 rupiah dan utang gaji di kredit 7.500.000 rupiah. Sobat belajar, apabila perusahaan tidak membuat jurnal pembalik pada awal periode berikutnya, yaitu awal tahun 2013, maka jurnal untuk mencatat pembayaran gaji pada tanggal 15 Januari 2013 adalah pada kolom tanggal 2013 Januari 15, keterangan beban gaji di debit 7.500.000 rupiah, utang gaji di debit 7.500.000 rupiah, dan kas di kredit 15 juta rupiah. Pola jurnal tersebut berbeda dengan biasanya. Kenapa demikian? Karena pada akhir periode Desember 2012, perusahaan telah membuat jurnal penyesuaian, yaitu beban gaji di debit 7.500.000 rupiah, utang gaji di kredit 7.500.000 rupiah. Karena perusahaan tidak membuat jurnal pembalik, maka perusahaan masih mempunyai utang. Pada saat dibayar sekarang ini tanggal 15 Januari 2013, maka utang tersebut akan lunas sehingga utang menjadi di debit 7.500.000 rupiah dan beban gajinya hanya 7.500.000 rupiah. Sobat belajar, buku besar yang dibuat pada bulan Januari untuk akun beban gaji dan hutang gaji adalah yang pertama, buku besar akun beban gaji. Pada tanggal 1 Januari 2013, saldo awalnya tidak terdapat. Kemudian tanggal 15, repnya berasal dari jurnal umum halaman 2, di debit 7.500.000 rupiah. Kemudian saldonya debit 7.500.000 rupiah. Buku besar yang kedua adalah akun utang gaji. Pada tanggal 1 Januari 2013, saldo awal utang gaji di kredit 7.500.000 rupiah, saldo kredit 7.500.000 rupiah. Nah, pada tanggal 15 Januari 2013 telah dibayar atau dilunasi utang gaji tersebut sehingga di debit 7.500.000 rupiah, saldonya menjadi habis atau nol. Sobat belajar, itulah pencatatan apabila perusahaan tidak membuat jurnal pembalik. Bagaimana jika perusahaan membuat jurnal pembalik? Kita bahas berikut ini. Jurnal pembaliknya adalah pada kolom tanggal 2013 Januari, tanggal 2, keterangan utang gaji di debit 7.500.000 rupiah dan beban gaji di kredit 7.500.000 rupiah. Hal tersebut merupakan kebalikan dari jurnal penyesuaian yang telah dibuat per 31 Desember 2012. Sobat belajar, dengan telah dibuatnya jurnal pembalik pada perusahaan, maka jurnal untuk mencatat transaksi pembayaran gaji pada tanggal 15 Januari 2013 adalah pada kolom tanggal 2013 Januari, tanggal 15, beban gaji di debit 15 juta rupiah, kas di kredit 15 juta rupiah. Pencatatan tersebut polanya seperti biasa. Pencatatannya konsisten dari periode ke periode seperti yang direkomendasikan oleh PABU, Prinsip Akuntansi Berterima Umum. Sobat belajar, apakah pengakuan beban gaji pada bulan Januari 2013 sebesar 15 juta rupiah? Tentu tidak. Untuk itu, mari kita lihat buku besarnya. Buku besarnya adalah yang pertama, akun beban gaji. Kolom tanggal 2013 Januari, tanggal 2, keterangan jurnal pembalik kredit 7.500.000 rupiah, saldo kredit 7.500.000 rupiah. Tanggal 15, posting dari
beban gaji debit 15 juta rupiah karena saldonya ada di kredit sebelumnya 7.500.000 rupiah, maka 15 juta dikurangi 7.500.000 rupiah menjadi saldonya debit 7.500.000 rupiah. Buku besar yang kedua adalah akun utang gaji. Tanggal 2013 Januari, tanggal 1, saldo awal utang gaji terdapat di kredit 7.500.000 rupiah, saldo di kredit 7.500.000 rupiah. Tanggal 2, jurnal pembalik di debit 7.500.000 rupiah, maka saldonya habis atau bernilai 0. Bagaimana sobat belajar? Sama kan? Buku besar pada saat tidak dibuat jurnal pembalik ataupun dibuatkan jurnal pembalik. Hal tersebut hanya dibedakan pada konsistensi pencatatan dari periode ke periode atau tidak. Dan bisa ditambahkan juga jika perusahaan membuat jurnal pembalik, maka akan memudahkan pencatatan pada periode berikutnya tanpa memikirkan lagi periode sebelumnya. Sobat belajar, demikian pembahasan kali ini tentang jurnal pembalik. Sampai berjumpa lagi pada video berikutnya. Saya Gusti Ayu Watrini dari SMA Negeri 1 Blabato. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Om Santi 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 Om.